Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca beberapa bait dari kitab Matan Tauhid atau Matan Jauharah. Sebelumnya kita bacakan dulu baitnya sampai tiba di kajian malam ini sambil kita hafalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini irama padang pasir. Alhamdulillahi ala silatihi thumma salamullahi ma salatihi ala nabiyyin ja'a bittauhidi wa qad arad dinu 'anit tauhidi fa arsyada al-khalqa li dinil haqqi bi sayfihi wa hadyihi lil haqqi Muhammadil aqib li rusli rabbih wa alihi wa sahbihi wa hizbihi وبعد فالعلم بأصل الدين محتم يحتاج للتبيين لكن من التطويل كالتي الهمم فصار فيه الاختصار ملتزم وهذه أرجوزة لقبتها جوهرة التوحيد قد هذبتها والله أرجو في القبول نافعا بها مريدا في الثواب طامعا فكل من كلف شرعا وجب عليه أن يعرف ما قد وجب لله والجائز والممتنع ومثل ذا لرسله فاستمعا لله والجائز والممتنع ومثل ذا لرسله فاستمعا إذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخل من ترديد ففيه بعض القوم يحكي الخلف وبعضهم حقق فيه الكشف فقال إن يجزم بقول الغير كفى وإلا لم يزل في الضير وجزم بأن أولا مما يجب معرفة وفيه خلف منتسب فانظر إلى نفسك ثم انتقل للعالم العلوي ثم السفلي تجد به صنعا بديع الحكم لكن به قام دليل العدم وكل ما جاز عليه العدم عليه قطعا يستحيل القدم. Alhamdulillah. Sekarang kita wajizim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Wajizim bi anna awalan mimma yajib ma'rifatun wa fihi khulfun muntasib. Jazamkan olehmu bi anna awalan dengan bahwa sungguh yang pertama mimma yang ada ianya yang pertama mimma yajib dari ma yang wajib ianya ma itu ma'rifatun itu ma'rifah wa fihi dan sabit padanya awalu mimma yajib fihi kembali kepada awalan mimma yajib dan sabit padanya awalan mimma yajib itu khulfun muntasib itu khilaf yang ditegakkan atau yang tegak ianya khilaf. Sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa setiap mukallaf itu wajib untuk mengenal Allah, wajib untuk mengetahui yang wajib pada Allah, yang mustahil, yang harus, begitu juga pada Rasul. Karena iman orang yang taklid itu diikhtilafkan di indal ulama, di sisi para ulama. Wajizim bi anna awalan, jazimkan, yakinkan olehmu, katakan olehmu, pastikan olehmu bahwa sungguh yang pertama dari yang wajib untuk hal pertama yang wajib diketahui oleh si mukallaf yang balik dan berakal itu ma'rifah. Maksud ma'rifah di sini mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini, begitu seseorang balik dan berakal, kita sampai umur kita 15 tahun atau kita mimpi basah pertama kali sehingga kita balik. Apa hal yang pertama sekali yang harus kita lakukan? Apa kewajiban pertama terhadap kita si mukallaf? Hal yang pertama yang wajib kepada kita mukallaf yaitu ma'rifah atau mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi khulfun muntasib, dan padanya awal wajib itu memang ada khilaf. Ada khilaf ulama, ada yang menyatakan yang pertama wajib kepada si mukallaf begitu dia balik dia wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ada yang bilang yang wajib pertama yaitu meluangkan waktu untuk berpikir supaya dia mengenal Allah. Ada juga yang menyatakan yang pertama wajib ya mengenal Allah. Jadi banyak pendapat di sana. Cuma yang paling kuatnya hal yang pertama yang wajib yaitu mengenal Allah.
Sehingga sering kita dengar dalam kitab-kitab, kitab Jawa misalkan, kitab-kitab di kampung yang kita baca dulu, kitab Masailal Muhtadin, di sana tertulis awaluddin ma'rifatullah, awal-awal agama yaitu mengenal Allah. Inilah maksudnya. Yang pertama sekali yang wajib kepada kita yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala? Fanzur ila nafsika. Maka lihat olehmu. Fanzur artinya berpikir olehmu, perhatikan olehmu, ila nafsika, kepada dirimu. Summan taqili, intakil ini fi'il amar, summan taqili, kemudian berpindahlah kamu lil alamil ulwiyyi, bagi alam yang tinggi. Summa sufli, kemudian bagi alam yang rendah. Artinya begini, supaya kita sampai kepada Allah, jalan untuk sampai kepada Allah ya berpikir, bukan mengikuti orang lain. Pertama kita harus menggunakan pikiran yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena nggak ada agama bagi orang nggak ada pikiran. Karena kita diberikan pikiran, beda dengan makhluk lain, kita gunakan berpikir. Pikiran kita perhatikan pertama diri kita. Kita lihat keajaiban-keajaiban yang ada pada diri kita. Kita bermula dari tidak ada, lahir tahun sekian, hari sekian, kemudian tumbuh, berkembang segala macam, akhirnya meninggal. Kita lihat nenek kakek kita sudah meninggal. Ternyata alam ini penuh dengan perubahan, nantinya kita lihat. Jadi dalam diri kita banyak keajaiban, peredaran darahnya segala macam lah, ahli biologi udah paham banget. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam diri kamu apakah kamu tidak melihat? Jadi Allah menganjurkan kita memikiri diri kita sendiri. Kenapa? Ya bagian-bagian tubuh kita kayak rambut, kenapa rambut di kepala panjang, sedangkan alis segala macam enggak panjang-panjang, kumis panjang, jenggot panjang, padahal sama-sama rambut, makannya makanan sama segala macam. Kita berpikir kajian yang mendalam terhadap diri kita. Sesudah kita memikiri diri kita, kemudian summan takil, kemudian berpindahlah kamu lil alamil ulwiyyi. Kemudian kita bertafakur, berpikir tentang alam yang tinggi, bintang, matahari segala macam. Summa sufliyyi, kemudian alam yang di bawah. Kita pelajari tentang hewan-hewan, tentang laut, gunung, segala macam yang ada di sekitar kita. Nah, karena dengan mempelajari, dengan berpikir ini menjadi wasilah akan sampai kita kepada mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sering kita dengar ungkapan ulama sufi, bukan hadis, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang dia mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Makanya anjurannya untuk melihat diri dulu. Kita mengenal diri kita dengan penuh kelemahan. Nggak makan, lemah. Nggak minum sebentar udah lemah. Ternyata kita makhluk yang paling lemah. Kemudian kita juga lihat pengalaman di sekeliling kita. Semua benda-benda itu nggak mungkin terjadi dengan sendirinya. Kita ya semua HP, motor segala macam nggak mungkin terjadi dengan sendirinya. Semuanya ada yang menciptakannya. Nanti kita akan sampai kepada alam ini juga nggak mungkin akan ada dengan sendirinya. Buktinya benda-benda segala macam nggak ada yang ada dengan sendirinya. Nah, jadi kalau kita menyatakan seperti sebelumnya, kalau kita menyatakan ada sesuatu yang terjadi dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakannya, itu seperti kita melempar huruf-huruf ke udara. Kita kumpulkan semua huruf-huruf abjad, kita lempar ke udara, tiba-tiba begitu dia jatuh, terbentuklah satu tulisan yang bagus, satu karangan hasil karya yang luar biasa. Nggak mungkin. Pasti buku karangan cerita yang bagus ada yang menceritakannya. Begitu juga dengan alam raya ini dan seterusnya. Jadi digunakan pikiran kita untuk melihat diri kita, untuk melihat alam-alam yang tinggi, langit, bintang, matahari. Kemudian pindah kepada alam yang di bawah. Sesudah kita mikirkan semua itu, tajid bihi sun'an. Ini tajid jawab fandur. Maka lihatlah kamu kepada dirimu, kemudian berpindahlah kamu bagi alam yang tinggi, kemudian bagi alam yang rendah. Tajid niscaya. Engkau akan mendapati bihi, dengannya nadar tersebut. Jadi hi ini kita marja'nya kepada nadrun yang kita pahami dari fandur. Niscaya engkau dapati dengannya berpikir, sun'an akan satu ciptaan badi al-hikami yang indah penuh hikmah. Badi al-hikami, hikami ini jamak dari hikmatun. Ketika kita berpikir dalam diri kita, barang-barang benda-benda yang ada di sekitar kita, di langit dan di darat,
maka kita akan melihat satu hasil karya yang luar biasa yang sangat detail sekali. Yang dimana nanti kita akan sampai kepada satu kesimpulan bahwa nggak mungkin semuanya terjadi dengan sendirinya. Burung merak yang sangat indah, bulu-bulunya segala macam. Mungkin nggak dia mewarnai dirinya sendiri? Nggak mungkin. Nggak mungkin gambar terjadi dengan sendirinya dan seterusnya. Kita akan mendapati satu ciptaan mahakarya yang sangat indah, luar biasa, badian yang belum ada contoh sebelumnya. Ini orang-orang yang suka mengkaji tentang hewan, paham benar tentang keajaiban kekuasaan Allah. Ketika dia membedah seekor kodok, membedah seekor capung, membedah seekor macam-macam hewan segala macam, dia melihat bagaimana peredaran darahnya ini segala macam dengan pembuluh darah yang sangat kecil. Tapi semuanya rapi. Ini menunjukkan semuanya ada yang menciptakannya. Tapi begitu kita berpikir nanti kita menemukan satu keajaiban dalam alam ini, bukan berarti alam ini kadim, makanya lakin bihi qama dalilul adami. Tetapi justru dengannya berpikir tadi, ketika kita menemui alam itu sangat indah, qama, tegaklah oleh dalil adam. Tegaklah oleh dalil bahwa alam itu tadinya nggak ada. Karena nggak mungkin sesuatu yang indah, yang sangat detail, rapi, tercipta dengan sendirinya seperti di awal tadi. Justru ketika kita berpikir melihat alam itu sangat luar biasa, justru itu menjadi bukti bahwa qama dalilul adami, tegaklah oleh dalil bahwa alam itu tadinya berangkat dari tidak ada. Jadi lakin bihi ini untuk membantah pernyataan falasifah yang menyatakan alam dengan segala yang ada di isinya itu tercipta dengan sendirinya qadim. Itu sama seperti kisah seseorang yang gimana itu? Lupa saya kisahnya. Dia menyatakan bagaimana Anda menyeberang sungai. Katanya tiba-tiba saya melihat sebatang pohon, tiba-tiba pohon itu jatuh dengan sendirinya, kemudian dia terbelah, kemudian terbentuklah sebuah perahu. Jadi pendengar pasti nggak percaya, mustahil perahu terjadi dengan sendirinya tanpa ada yang membikin. Begitu juga dengan alam raya ini. Wa kullu ma jaza alaihil adamu. Ini cara memahami dalilnya, ini mantek. Wa kullu ma, dan bermulia setiap ma yang haruslah di atasnya ma oleh tidak ada, alaihi qat'an, di atasnya ma secara pasti, yastahilul kidami, mustahillah oleh kidam. Mustahillah oleh kidam di atasnya ma secara pasti, dan bermula setiap ma yang bolehlah di atasnya ma oleh tidak ada, niscaya mustahillah oleh kidam di atasnya ma qat'an secara qat'i pasti. Jadi tadi ketika kita telah memikirkan tentang alam raya, kita temukan dia sangat indah luar biasa, namun justru keindahannya menunjukkan bahwa dia berangkat dari tidak ada. Setiap sesuatu yang dia tidak ada, itu mustahil kalau dia itu sudah ada semula jadi tanpa ada yang menciptakannya. Karena pengalaman kita menyatakan satu lukisan yang sangat bagus, nggak mungkin. Pasti tulisan itu menunjukkan kepada ada yang menulisnya. Satu gambar yang sangat bagus menunjukkan ada pelukisnya yang sangat hebat. Nah, beginilah dalilnya. Jadi kita 4 bait aja kita i'rab, kita belajar i'rab sambil kita hafal. Wajizim. Wow, ini ibtida, ijizim fi'il amar bina di atas sukun. Tugasnya merafakkan fa'il, zamir dalam fa'il, takdirnya anta. Wajizim, jazamkan olehmu. Bi huruf jar, anna huruf taukid dan huruf masdariyah. Tugasnya menasabkan isim, merafakkan khobar. Awalan isim anna, isim mansub, tanda nasab fathah. Min ma, ini min ma huruf jar, min huruf jar, ma isim mausul. Bina di atas sukun pada mahal jar majrur dengan min. Yajibu fi'il mudhari, marfu sebenarnya tanda rafa'nya dhammah muqaddarah di atas sukun darurat syair. Tugasnya merafakkan fa'il, zamir dalam fa'il kembali kepada ma. Jazamkan olehmu dengan bahwa sungguh awal-awal, dengan bahwa sungguh yang pertama, yang ada ayatnya yang pertama dari ma yang wajib ya. Mimma yajibu jar majrur, na'at kepada awalan. Jar majrur muta'allaq kepada mahdhuf pada mahal nasab, na'at kepada awalan. Bi anna awalan kainan min ma yajib. Dengan bahwa sungguh yang pertama, yang ada ayatnya yang pertama dari sebahagian apa yang wajib ya, itu ma'rifatun. Ma'rifatun khobar anna. Khobar anna mansub, marfu dan rafa dhamma. Kemudian jumlah anna awalan min ma yajib, jumlah anna isim dan khobarnya takwil kepada masdar pada mahal jar majrur dengan min.
Nah, kemudian waw ibtida fihi jar majrur muta'allaq kepada mahdhuf pada mahrafa khabar muqaddam dan sabit padanya awal wajib itu khulfun muntasib. Khulfun mubtada muakhar marfu' tanda rafa' dhammah, muntasib na'at pada khulfun, na'at ikut man'un, naik kepada marfu' tanda rafa' dhammah yang ditakdirkan karena berbimbang tempat dengan harakat sukun ngepas akhir syair. Fandur. Ini fa tafri juga boleh kayaknya ya. Karena yang pertama wajib yaitu mengenal Allah, maka bagaimana cara supaya kamu mengenal Allah? Fandur. Maka perhatikan olehmu. Undur fi'il amar dibina dari sukun pada mahrafa, jadi undur fi'il amar dibina dari sukun tugasnya merafa'kan fa'il dan dalam fa'il takdirnya anta. Maka perhatikan olehmu ila nafsika kepada dirimu, ila nafsi jar majrur. Mudhaf nafsika dhamir muttasil dibina di atas fathah pada mahal jar majrur dengan nafsi. Ila nafsika muta'allaq kepada fandur, maka lihat olehmu kepada dirimu. Summan takil, kemudian berpindah olehmu, summa ur'ata. Intakil fi'il amar. Ya, tugasnya merafa'kan fa'il dalam fa'il takdirnya anta. Jadi intakil fi'il amar mestinya dibina di atas sukun, tapi di sini karena darurat jadi harakannya intakili. Ya. Intakil asalnya. Lil alami jal majrur uluwi naik kepada alami, summa ataf sufli ataf kepada uluwi. Tajid fi'il mudhari majzum dengan jawab amar, jazamnya sukun, dan dalamnya fa'il takdirnya anta bihi jar majrur. Sun'an ini maf'ul tajid, niscaya engkau dapati dengannya berpikir akan satu ciptaan. Sun'an maf'ul mansub tanda nasab fathah. Badi'a ini badi'a naik kepada su'an, na'at ikut man'un, naik kepada mansub tanda nasab fathah. Mudhaf badi'al hikami mudhaf ilaih. Tajid bihi sun'an, engkau dapati dengannya akan satu ciptaan. Ciptaan yang badi'al hikami, yang indah. Iya. Jadi badi'an ini apa idhafah lafzi. Jadi kalau kita naik kepada sun'an, badi'an mesti nakirah. Tapi ini ma'rifah kelihatannya. Tapi karena dia isim yang beramal seperti amal fi'il, berarti kalau idhafah isim fa'il kepada ma'mulnya, tidak memberi faedah nakirah, tidak memberi faedah ma'rifah. Tajid bihi sun'an, si engkau dapati dengannya, melihat tadi akan satu ciptaan yang sangat indah, ia penuh hikmah. Lakin huruf istidrak, huruf gak ada tugas ini, dibina di atas sukun. Bihi jar majrur, muta'allaq kepada qama di depan, tetapi dengannya nadar tegaklah oleh dalil andam. Qama fi'il madhi, dalilul fa'ilnya mudhaf dalilu al adami mudhaf ilaih. Tegaklah oleh dalil andam dengannya nadar. Wa kullu, kita baca mubtada, wa kullu ma, dan bermula setiap ma yang boleh di atasnya ma oleh kidam, niscaya mustahil di atasnya ma nisbah kata tamyiz nisbah oleh kidam. Ya. Lebih kurang seperti itu. Ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.